Kembali berjumpa dengan saya dalam siaran Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam siaran ini. Untuk itu sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa Tuhan kami, karena atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu, kami boleh ada dan dapat melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini Tuhan. Tetapi sebelum kami melakukan segala aktivitas kami itu, kami hendak duduk seketika di seputar firman Tuhan, untuk merenungkan firman ini sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kami melangkah, kami beraktivitas, kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami melakukannya berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak dan hawa nafsu kami sebagai manusia. Untuk itu berkati firman ini bagi kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dapat menerima firman ini, dan firman ini sungguh-sungguh dapat memberkati kehidupan kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lalu hanya di dalam nama Yesus Kristus Anak Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. Saya akan memandunya dengan membacakan bagian firman Tuhan ini. Pemirsa dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan hidup orang Kristen ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama di saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, tema yang akan kita renungkan di saat ini adalah layanilah dengan karunia. Sekali lagi saya sampaikan, temanya adalah layanilah dengan karunia. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karunia berarti sebuah pemberian atau anugerah yang berasal dari seseorang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan rendah. Pemberian yang diberikan ini ada dalam lingkaran kasih, atau ia memberikan sesuatu kepada orang rendah dalam kasih dan juga karunia yang ingin dia berikan kepada mereka. Sehingga Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, tetapi pada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya, setiap orang di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus orang percaya, memiliki karunia masing-masing. Tidak ada seorang pun dari orang percaya tidak memiliki karunia yang berasal daripada Allah. Sebab Efesus menyatakan itu kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena setiap orang memiliki karunia, maka yang harus kita pahami dalam kehidupan kita bahwa
Allah memberikan karunia itu kepada kita karena Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan karunia kepada kita, Ia tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan atau gender dalam memberikan karunia. Tapi juga Ia tidak membedakan kita pada usia dalam memberikan karunia, tua atau muda. Atau juga pada status sosial kita, kaya atau miskin. Allah memberikan kita karunia sesuai dengan kehendaknya, tanpa melihat hal-hal demikian. Oleh sebab itu, ketika Ia memberikan karunia itu sebagai bentuk kasih dalam kehidupan orang percaya, maka hal yang harus dilakukan oleh kita adalah memuliakan Dia lewat karunia yang kita miliki. Ketika kita mengelola karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, hendaknya kita tidak saling cemburu. Oleh karena yang satu memiliki karunia yang berbeda dengan kita. Artinya, Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu siapa kita. Dan karunia apa yang pas untuk kita. Oleh sebab itu, Dia memberikan karunia itu berdasarkan kehendaknya. Kasih karunia-Nya kepada kita seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 tadi. Dan ketika kita mengelola karunia yang Allah berikan itu, marilah kita mengelolanya dengan tidak membanggakan diri sendiri, dengan supaya kita dipuji, dengan supaya kita dimuliakan dan Allah dilupakan. Tetapi ketika kita mempergunakan karunia itu untuk melayani orang lain, hendaklah kita melakukan itu supaya Allah dimuliakan, supaya Allah diagungkan, supaya Allah dikenal, dan supaya apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 30 itu nyata dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mempergunakan karunia supaya Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Supaya Allah semakin dipermuliakan lewat segala pelayanan kita. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, jangan pernah kita menganggap bahwa kelebihan kita atau karunia kita atau pemberian Allah dalam kehidupan kita yang menjadi kelebihan kita itu adalah milik sendiri dan dikelola untuk kepentingan sendiri atau juga untuk nama baik sendiri. Tetapi itu merupakan titipan Allah yang harus kita kelola untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya Allah dimuliakan dalam pelayanan dan kasih kita. Siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang mau mempergunakan karunia-Nya untuk Allah? Jika kita merasa diri kita orang percaya, maka lakukanlah itu dengan segenap hati kita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya. Terkadang kita merasa bahwa diri kita tidak memiliki karunia. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita lewat bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dalam kitab 1 Petrus ayatnya yang keempat hingga pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita mampu melakukan hal-hal sederhana sekalipun dan orang lain merasa bahagia untuk itu, dan perbuatan sederhana kita itu mampu memberkati orang lain, maka karunia kita adalah kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk membahagiakan orang lain, dan itu karunia kita. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap bahwa kita tidak memiliki karunia, atau karena Allah tidak mengasihi kita maka kita tidak diberikan karunia itu. Tetapi lakukanlah dan pandanglah segala hal yang kita lakukan itu dengan pikiran positif untuk kemuliaan Allah, karena setiap kita pasti dianugerahkan karunia roh itu dari Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan lewat perenungan di saat ini. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan dan perenungan ini lewat doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di hari ini. Firman-Mu sungguh-sungguh ingin menyatakan kepada kami semua orang percaya untuk harus saling melayani, untuk harus saling memberkati satu dengan yang lainnya, lewat karunia-karunia roh yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami, jamah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman ini, dan supaya kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami supaya kami mengenal karunia Allah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami tidak memandang bahwa Allah memilih kasih dalam memberikan anugerah bagi kami orang percaya. Bantu kami Tuhan, sebab bagian firman Tuhan ini telah menyatakan kepada kami bahwa Allah memberikan setiap kami orang percaya karunia meskipun itu berbeda-beda. Tetapi maksud dan tujuan Allah memberikan kami karunia supaya kami bisa saling memberkati, melengkapi, dan juga bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Sebagai wujud kasih, seperti kasih yang menjadi dasar Allah memberikan karunia itu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu di hari ini. Mampukan kami untuk dapat menerima firman itu, dan biarlah firman ini, meskipun dengan sederhana hamba-Mu menyampaikan, tapi kiranya dapat memberkati semua pemirsa Tabura Injil di rumah masing-masing atau juga di tempat kerja masing-masing selaku anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, saksikan terus siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang ditayangkan tiap-tiap hari, supaya saudara diberkati oleh Tuhan lewat bagian-bagian firman Tuhan dalam siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.